Halo guys, gimana kabarnya? Masih menyimak channel Dunia SMK? Luar biasa guys, ini apakah sekolah Anda ingin menjadi pusat keunggulan di tahun 2021 ini? Simak video ini guys, ini mumpung masih hangat guys, baru saja terbit sebuah surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan SMK Pusat Keunggulan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17/M/2021 guys, tentang program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Nah, ini kalau di tahun 2020 kemarin nama programnya adalah SMK Center of Excellence guys, atau SMK COE, atau juga yang dibahasa Indonesia kan dengan Sekolah Pusat Keunggulan. Seperti apa SMK Pusat Keunggulan itu guys? Ini kita lihat di slogan-slogannya dari Pak Dirjen Vokasi tahun kemarin guys, bahwa SMK hebat, SMK COE itu bukan hanya tentang bangunan baru atau beli peralatan baru, tetapi tentang leadership kepala sekolah dan mindset guru-gurunya, kreatif dan berani membuat terobosan-terobosan baru dalam pembelajaran untuk memperkuat soft skill siswa, serta link and match yang sangat match dengan dunia kerja, dunia industri yang tidak cuma sebatas tanda tangan MOU. Slogan berikutnya yang disampaikan oleh Pak Dirjen ini guys, apa yang dimaksud dengan SMK COE itu bukan tentang bangunan baru atau tentang beli peralatan baru, tetapi tentang bagaimana agar siswa baru-barunya sejak mendaftar SMK sudah bergairah atau passion, serta paham visi di masa depan mau jadi apa, bangga dan mencintai dan menikmati profesi pekerjaannya. Itu indikator orang yang bahagia dan sukses. Ini juga kata Pak Direktur kita. Kemudian ada juga di sini yang terkait dengan SMK COE, bukan tentang bangunan baru atau beli peralatan baru, tetapi tentang tingginya keterlibatan aktif industri dan dunia kerja di dalam SMK dalam hal kurikulum dan prakerin atau magang. Banyaknya guru tamu dari industri, sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, teaching factory dan sebagainya. Itulah link and match yang sangat match dengan kelulusannya, kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri. Juga di sini yang terkait dengan bagaimana gedung dan peralatan itu akan melahirkan banyak lulusan yang kompeten, baik hard skill maupun soft skill, juga karakter atau kejujuran yang kelak menjadi pekerja atau pemimpin yang hebat. Itu baik. Dan selanjutnya bagaimana jika ingin menjadi SMK Pusat Keunggulan di tahun 2021 ini? Disebutkan di dalam keputusan Mendikbud itu bahwa tahapannya sebagaimana berikut. Di tahun 2021 ini SMK Pusat Keunggulan itu antara lain adalah SMK yang telah mendapatkan bantuan COE di tahun 2020 guys. Kemudian ditambah lagi dengan SMK yang mengusulkan bantuan di tahun 2021 ini. Nah, SMK yang telah mendapatkan bantuan di tahun 2020 aja jumlahnya ada sekitar 498 SMK guys. Kemudian di tahun 2021 ini sesuai dengan pedoman program ini bahwa nanti ada 500 SMK di tahun 2021. Nah, proses pengajuannya kalau tahun 2021 ini nanti akan melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria yang tertera di dalam pedoman yang menyertai dari surat keputusan tersebut guys. Kemudian kalau SMK yang sudah COE di tahun 2020 itu nanti akan diverifikasi kembali, akan diverifikasi, dan apabila lolos nanti akan mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan di tahun 2021 ini guys. Jadi ada dua jalur lagi, ada dua jalur SMK yang sudah mendapatkan bantuan di tahun 2020 dan SMK yang nanti akan baru di tahun 2021. Nah, di dalam pedoman yang menyertai sebagai lampiran dari surat keputusan Mendikbud ini ada 15 kriteria yang menjadi SMK Pusat Keunggulan. Apa saja itu? Antara lain adalah SMK yang sudah mempunyai nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional atau NPSN dan terdata di data pokok pendidikan atau Dapodik, memiliki guru tersertifikasi yang diakui oleh dunia kerja. Di sini yang dimaksud adalah sertifikasi kompetensi profesi yang diakui oleh dunia kerja. Kemudian memiliki kerjasama dan kemitraan dengan dunia kerja yang kredibel. Partner industrinya di sini yang benar-benar memang industri guys. Kemudian memiliki rencana aksi pengembangan SMK, memiliki akreditasi minimal B, ini sekolahnya atau SMK-nya,
Dan status kepemilikan atau penggunaan atas lahan. SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan milik pemerintah daerah atau lembaga pemerintah atau badan usaha milik daerah. SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan milik badan penyelenggara SMK. Yang berikutnya syaratnya adalah memiliki paling sedikit 216. Nah ini guys, jadi SMK yang memiliki 216 siswa saja ini nanti bisa mengajukan untuk mendapatkan bantuan program pusat keunggulan ini guys, kecuali SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi nanti ada lokasi-lokasi tertentu yang memang dikecualikan guys. Kemudian SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Ini contohnya misalnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T misalnya guys. Jadi ini nanti akan mendapatkan perlakuan khusus atau dikecualikan. Kemudian tidak sedang memperoleh bantuan dana alokasi khusus fisik pada tahun yang sama. Memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktek. Ini kalau peralatan nanti yang adakan di dalam paket program SMK unggulan ini guys, ini luar biasa peralatan nanti. Oleh karena itu dipastikan bahwa sekolah memiliki daya listrik yang cukup. Memiliki akun media sosial sekolah. Nah ini yang kekinian deh, ini kekinian, ini luar biasa. Jadi sekolah harus memiliki akun media sosial, baik itu Facebook, YouTube, website dan seterusnya. Kemudian memiliki lahan untuk pembangunan tempat praktek bagi SMK yang menerima bantuan program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik. Nah ini seperti yang disampaikan slogan oleh Pak Direktur tadi, bahwa SMK ini bukan saja terkait dengan bangunan baru gitu. Jadi memang untuk pengembangannya nanti ada alokasi untuk fisik dan program biasa. Fisik itu antara lain juga pengadaan bangunan baru, kemudian pengadaan peralatan gitu. Yang selanjutnya syaratnya adalah memiliki gedung untuk renovasi atau rehabilitasi minimal umur bangunan 5 tahun. Itu bagi SMK yang menerima bantuan program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik gitu. Jadi alokasi bantuannya bisa juga nanti untuk renovasi atau untuk rehabilitasi bangunan guys. Selanjutnya tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari direktorat. Nah ini guys, ini diperhatikan nanti di dalam takula itu apakah SMK Anda masih punya tanggungan tagihan-tagihan terhadap laporan bantuan di tahun sebelumnya. Jadi ini akan diperhatikan ya untuk SMK dipastikan telah memenuhi segala kewajibannya melaporkan segala macam bantuan program di tahun sebelumnya. Kemudian mendapatkan surat dukungan atau rekomendasi dari pemerintah daerah. Ini rekomendasi guys, rekomendasi dari pemerintah daerah, bisa dinas pendidikan provinsi. Kemudian memiliki kepala sekolah yang mempunyai sertifikat pelatihan manajerial. Nah ini kepala sekolah dipersyaratkan di sini adalah kepala sekolah yang sudah mengikuti atau yang sudah memiliki sertifikat sebagai kepala sekolah guys. Nah begitu guys. Lanjut, bagaimana dengan alur seleksinya guys? Di sini disebutkan bahwa alurnya adalah ada pendaftaran, kemudian seleksi administratif, kemudian assessment, di assessment oleh tim seleksi yang meliputi dari unsur Ditjen Pendidikan Vokasi, Industri atau forum pengarah vokasi akademisi. Yang dilakukan di sini adalah analisis dan verifikasi berdasarkan data yang ada di Dapodi guys. Kemudian analisis proposal di aplikasi Takula. Jadi proposalnya, pengajuan proposalnya nanti melalui aplikasi Takula ya guys, dengan akun sekolah masing-masing tentunya. Nah ini ada juga terkait dengan wawancara kepala sekolah. Ini adalah mekanisme daripada seleksinya guys. Kemudian ada pemadanan calon SMK Pusat Keunggulan dengan perguruan tinggi pendamping. Nah ini artinya nanti ada bahwa sekolah atau SMK Pusat Keunggulan itu nanti akan didampingi oleh perguruan tinggi guys. Jadi di sini nanti akan terjadi plotting SMK mana dengan perguruan tinggi mana begitu guys. Kemudian barulah nanti akan diumumkan SMK Pusat Keunggulan. Nah pendaftarannya ini yang baru ini guys, ini yang baru bahwa pendaftaran SMK Pusat Keunggulan ini melalui sebuah link akses smk.kemdikbud.go.id/smkpk. Anda berminat, ayo segera daftarkan SMK Anda menjadi SMK Pusat Keunggulan di tahun 2021. Karena masa pendaftaran sudah dimulai guys, ini coba perhatikan timeline kegiatannya.
di mana pendaftaran, seleksi, dan pemilihan SMK Pusat Keunggulan itu ada di bulan Februari sampai dengan Maret 21 guys. Kemudian lanjut ke Maret sampai dengan April itu ada pemadanan calon SMK Pusat Keunggulan dengan perguruan tinggi sebagai pendamping, dan selanjutnya Maret sampai dengan April itu sudah penetapan SMK Pusat Keunggulan guys. Di sini ada 2 tahap, nanti di Februari sampai Maret 21 dan kemudian Maret sampai dengan April 2021. Dan selanjutnya pelaksanaan daripada program SMK Pusat Keunggulan ini nanti di bulan Mei sampai dengan Desember 2021. Kemudian guys, sektor-sektor yang ada di SMK Pusat Keunggulan ini apa aja sih? Ini sepertinya masih sama dengan tahun kemarin, tahun 2020. Di sini sektor prioritas ada 895 SMK guys. Ini ada ekonomi kreatif, sektor pemesinan dan konstruksi, ada sektor hospitality. Hospitality ini golongannya akomodasi perhotelan, kemudian ada golongannya bisnis jaring pemasaran, kemudian ada care services, dan yang lebih khusus lagi di sini ada sektor industri 4.0, kemaritiman, pertanian, dan kerjasama luar negeri. Untuk kerjasama luar negeri ini dikhususkan bagi program keahlian ketenaga listrikan guys, yang meliputi kompetensi keahlian teknik pembangkit tenaga listrik, ada teknik jaringan tenaga listrik, ada teknik instalasi tenaga listrik, ada teknik otomasi industri, teknik pendingin dan tata udara, ada teknik tenaga listrik. Ini adalah kompetensi-kompetensi keahlian yang dikhususkan untuk sektor kerjasama luar negeri. Loh, kok masih ada yang bertanya bagaimana sih tujuan program SMK Pusat Keunggulan ini? Nah, di sini dijelaskan guys bahwa tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya guys. Seperti kita ketahui bahwa SMK itu diproyeksikan untuk BMB, BMB itu adalah bekerja, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berwirausaha. Tujuan khusus daripada program SMK Pusat Keunggulan ini antara lain adalah memperkuat kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah dalam pendampingan program SMK Pusat Keunggulan. Kemudian yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK antara lain kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja. Yang ketiga adalah memperkuat kompetensi keterampilan non-teknis atau soft skill dan keterampilan teknis atau hard skill peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat adalah mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah yang dengan menggunakan platform digital. Yang keenam, peningkatan sarana dan prasarana praktek belajar siswa yang berstandar dunia kerja. Dan yang ketujuh, memperkuat kemitraan dan kerjasama antara Kemendikbud, SMK dengan dunia kerja dalam mengembangkan dan pendampingan program SMK Pusat Keunggulan. Adapun target SMK Pusat Keunggulan ini guys, antara lain adalah meningkatkan kualitas dan kinerja manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan SMK, mencapai keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya. Selanjutnya yang terkait dengan keterserapan lulusan adalah menghasilkan lulusan yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya, serta menjadi wirausaha. Dan yang terakhir adalah menciptakan pusat peningkatan kualitas dan kinerja dan menjadi inspirasi serta rujukan atau pengembangan bagi SMK lainnya. Udah guys, nggak usah lama-lama sosialisasinya. SMK itu bisa, SMK itu hebat. Segera daftarkan sekolah Anda untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan di tahun 2021. Selamat mencoba.